Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah terpilih di antara sekian banyak hamba Allah yang bisa berpuasa di bulan Ramadan di tahun ini. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Apakah Bapak Ibu di sini sudah bertakwa semua? Baik, karena sudah bertakwa, kita akhiri pertemuan kita. Sudah bertakwa semuanya? Iya, bertakwa itu merupakan satu perkara yang diwajibkan. Bertakwa sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Dan orang yang bertakwa sajalah orang yang diterima amal solehnya. Orang bertakwalah yang diampuni dosa-dosanya. Hanya orang bertakwa sajalah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, diberikan solusi atas segala permasalahannya, akan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Hanya orang bertakwalah yang akan diselamatkan dunia dan akhirat, dan pasti mendapatkan husnul khatimah, pasti mendapatkan nikmat kubur, dan pasti mendapatkan kemudahan-kemudahan setelah dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dan akhirnya ujungnya adalah mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Makanya target kita di akhirat nanti ingin masuk ke dalam surga, dan target kita di dunia sampai mati, target tertinggi, terbesar dan teratas adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa, dan takwa itu kita bisa pertahankan sampai datang malaikat maut mencabut nyawa. Ya, jadi silakan kita memiliki target-target, tetapi target yang tertinggi, terbesar dan teratas adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Dan orang bertakwa itu perlu usaha, ada ikhtiar, ada doa yang maksimal, mati-matian. Nanti Allah akan jadikan dia menjadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling Allah cintai, Allah berkahi hidupnya. Tetapi untuk bisa menjadi orang bertakwa, bukan orang yang berleha-leha, bersantai-santai, tidak ada usaha, tidak mungkin. Tapi orang bertakwa itu orang yang berusaha maksimal, mati-matian dan habis-habisan untuk melakukan berbagai macam sebab-sebab untuk bisa menjadi orang bertakwa. Dan sebab untuk menjadi orang bertakwa adalah hidayah. Hidayah yang terus-menerus Allah berikan kepada seorang hamba. Karena semakin banyak hidayah yang dia terima sepanjang hidup, akhirnya mampu dia menjadi orang bertakwa. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah, terus mendapatkan hidayah, akhirnya puncaknya Allah jadikan dia mampu menjadi orang bertakwa. Allah sebutkan di surah Muhammad. Di surah Muhammad surah ke-47, ya, surah ke-47 ayat yang ke-17. Di surah ke-47 ayat yang ke-17, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mereka itu mau untuk bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk, berusaha, ada keinginan, ada niat, ada tekad, ada semangat untuk bisa mendapatkan hidayah, ya, maka Allah pun akan menambahkan hidayah berikutnya kepada mereka. Allah tambahkan lagi karena mereka punya niat, punya tekad, punya semangat, dan mereka melakukan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan hidayah. Maka Allah tambahkan lagi hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, dan akhirnya kata Allah, Allah anugerahkan kepada mereka ketakwaan. Ya, jadi hidayah itulah yang menjadi sebab orang itu bisa menjadi orang bertakwa yang paling tinggi tingkatannya di sisi Allah derajatnya, benar amalnya, benar imannya, benar ilmunya, benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Ya, maka layak mereka mendapatkan surga dari Allah tabaraka wa taala. Jadi hidayah inilah yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi orang bertakwa. Dan target kita di muka bumi ini adalah ingin menjadi orang bertakwa. Maka lakukan sebab-sebabnya. Lakukan sebab-sebabnya, yaitu dengan cara kita
dengan cara kita menggapai hidayah tersebut, kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita tidak ada usaha untuk bisa mendapatkan hidayah. Kita senantiasa butuh kepada hidayah, meskipun kita sudah bertakwa. Yang sudah bertakwa saja masih butuh hidayah, apalagi yang belum. Ya, kenapa? Karena orang yang sudah bertakwa masih ada kemungkinan Allah cabut hidayahnya. Allah tidak tambahkan lagi hidayah berikutnya, karena dia tidak ada usaha untuk menjaga hidayah yang sudah Allah berikan. Jangan senang dulu, jangan pede dulu, ya, jangan bahagia dulu, karena kita masih di dunia. Kecuali kalau kita sudah melangkahkan kedua kaki kita ke sorga, nah baru kita senang luar biasa. Tapi selama di dunia, andai kata pun hari ini kita, barangkali ya, mudah-mudahan hari ini Allah katakan kita sudah bertakwa semuanya, tapi jangan pede dulu. Bisa saja di sore, besok, lusa, ketakwaan itu hilang. Kenapa? Karena hidayahnya tidak ditambah oleh Allah. Orang bertakwa masih butuh mendapatkan hidayah. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Butuhnya kita kepada hidayah itu sampai kita meninggal dunia. Kalau seandainya orang bertakwa pun, dia ustadz, dia ulama, ya luar biasa ilmunya, amalnya, andai kata demikian, ternyata dia tidak mendapatkan hidayah tambahan, maka menurunlah ketakwaannya, berkurang ketakwaannya, dan akhirnya lama-lama dikhawatirkan dicabut hidayah, akhirnya betul-betul dia bisa menjadi orang yang sengsara. Ya, jadi hidayah dan taufik ini merupakan modal kita yang paling besar di muka bumi ini untuk bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa itulah yang berbahagia, pasti berbahagia meskipun dia miskin, pasti berbahagia meskipun dia sakit-sakitan, pasti dia berbahagia meskipun dia tidak terkenal. Ya, meskipun banyak kekurangan, kelemahan dari sisi sifat duniawi, tapi pasti dia bahagia. Allah akan bahagiakan dia. Allah tanamkan kebahagiaan di hatinya. Dia plong dadanya, tenang hatinya, bersih jiwanya. Dia menghadapi dunia dengan tenang. Dia tetap bisa beribadah kepada Allah. Dia bisa tetap menjauhi larangan-larangan Allah. Dia tetap melakukan berbagai macam syariat yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, jadi jamaah sekalian yang berbahagia, hidayah ini bukan main-main, tetapi sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh kita. Orang yang sudah mendapatkan hidayah ditambahkan lagi, sampai puncaknya menjadi bertakwa pun sudah bertakwa dengan sebab hidayah yang begitu banyak yang dia peroleh, masih butuh hidayah. Kenapa? Karena dia masih hidup. Selama masih hidup masih butuh takwa, masih butuh hidayah. Ya, karena masih hidup ada peluang kemungkinan berubah. Ada ustadz yang berubah menjadi sesat, menyimpang, kufur. Ada juga ulama yang menjadi sesat. Padahal ulama loh hafal Quran 30 juz, tapi bisa menjadi sesat, menjadi menyimpang, tergelincir, bahkan menjadi ateis. Terjadi di Timur Tengah sana. Ulama yang hafal Quran, karya-karya tulisnya juga cukup banyak, dipuji oleh para ulama lain. Selevel mereka pun bisa ateis, dicabut hidayahnya. Maka berhati-hati kita dari ketergelinciran, karena semua orang punya peluang untuk bisa tergelincir, tersesat, akhirnya dia melakukan berbagai macam bentuk penyimpangan, dan dikhawatirkan tidak lagi mendapatkan hidayah, dan kesesatan itu tetap dia miliki sampai datangnya kematian. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kepada siapakah Allah memberikan hidayah ini? Kepada orang yang mau. Mau enggak mendapatkan hidayah? Ternyata tidak semua orang yang mau mendapatkan hidayah. Orang-orang yang Allah pilih, mereka mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, sehingga setelah itu bisa bertakwa karena ada keinginan, ada niat, tekad dan semangat di hatinya. Allah tahu isi hati kita, ada keinginan enggak? Termasuk kita kumpul di masjid pada pagi hari ini menunjukkan insya Allah karena kita punya keinginan.
Ada niat dan tekad dan semangat, jauh-jauh dari rumah, naik motor, naik mobil dan kendaraan, ada naik kereta segala macam. Karena kita ingin menggapai hidayah. Cara mendapatkan hidayah diantaranya salah satunya adalah datang ke majelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang terbesar untuk bisa mendapatkan hidayah. Malaikat hadir di tengah-tengah kita meskipun kita tidak melihatnya, dan mereka mendoakan kita. Allah pun membangga-banggakan hambanya yang datang di majelis ilmu karena mereka sedang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tanamkan pada diri kita jamaah sekalian ya, keinginan yang besar dan selalu ada usaha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui orang-orang yang mau untuk menerima hidayah. Siapa yang mau menerima hidayah, Allah tahu. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau untuk menerima hidayah. Itu Allah sebutkan di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat yang ke-56. Ya, surah ke-28 ayat yang ke-56. Nah, jadi tema yang kita ingin bahas pada pagi hari ini adalah tanda-tanda hidayah itu dicabut. Tanda-tanda hidayah dicabut pada diri seseorang. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan itu terjadi. Terjadi pada banyak orang. Bukan hanya orang kafir saja yang dicabut hidayah sehingga mereka menjadi kafir. Kaum muslimin juga ada yang dicabut hidayahnya atau minimal dikurangi hidayahnya meskipun dia tidak menjadi kafir, tapi Allah cabut hidayah tersebut. Artinya dicabut di sini bisa jadi betul-betul tidak diberikan lagi hidayah, petunjuk, ilmu, kebenaran, atau paling tidak dia sangat banyak terkurangi sehingga menyimpang, tersesatkan dan tidak mengerti bagaimana cara beragama ya, dengan benar ya. Hidayah itu apa sih Bapak Ibu? Hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah itu artinya ilmu. Hidayah itu artinya kebenaran. Hidayah itu artinya pengetahuan. Yang kita minta setiap hari ini, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah. Hidayah menuju jalanmu yang lurus. Minta kepada Allah hidayah, hidayah, hidayah. Apa itu hidayah? Artinya adalah petunjuk, bimbingan. Kita dibimbing, diarahkan, ditunjuki dengan ilmu yang benar, dengan pengetahuan yang benar, bagaimana cara memahami Islam dan mengamalkan Islam. Itulah hidayah. Jangan sampai ya kita minta hidayah setiap hari membaca surah Al-Fatihah lalu kita nggak ngerti apa itu hidayah. Nah, ini salah satu tanda-tanda doa tidak dikabulkan. Salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah orang yang membaca doa tidak mengerti apa yang dia panjatkan. Fasih sekali, hafal, panjang doanya, tapi dia nggak ngerti apa yang dia panjatkan itu. Nah, ini berbahaya sekali. Maka berhati-hatilah. Semua orang sudah mendapatkan hidayah, siapapun mereka. Orang kafir sudah mendapatkan hidayah, kaum muslimin sudah mendapatkan hidayah. Tidak ada satupun manusia yang tidak mendapatkan hidayah berupa petunjuk, ilmu, kebenaran. Ya, yang membedakan satu dengan yang lain apa? Tambahan hidayah. Itu yang membedakan. Sesama kaum muslimin berbeda tambahan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Atau antara muslim dan kafir berbeda tambahan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi hukum asalnya seluruh manusia sudah mendapatkan hidayah berdasarkan firman Allah di surah Al-Insan surah ke-76. Ya, surah ke-76 surah Al-Insan di ayat-ayat awal itu ayat ketiga ya. Allah mengatakan inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia secara umum. Ya, surah ke-76 ayat ketiga. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia secara umum. Siapapun mereka. Tetapi di antara mereka ada yang bersyukur dan ada yang kufur.
Ternyata responnya berbeda-beda. Abu Jahal itu sudah mendapatkan hidayah, Abu Lahab sudah mendapatkan hidayah, Fir'aun sudah mendapatkan hidayah. Berupa apa? Berupa kebenaran-kebenaran yang mereka dengar dari nabinya. Fir'aun tahu Nabi Musa benar. Abu Jahal, Abu Lahab pun tahu Rasulullah SAW itu benar, tahu dia. Sudah sampai dakwah, hujah, keterangan. Di hatinya membenarkan, tapi di lisan dan perbuatan tidak mau mengikuti. Ketika dia sudah mendapatkan info dari Nabi yang langsung berhadapan dengan dia, dan dia sudah membenarkan di hati, berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Cuma karena sombong, karena angkuh, takut kehilangan jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan lain-lain. Tapi sebetulnya mereka mengakui, karena mukjizat begitu banyak ditampakkan di hadapan mereka. Tetap saja mereka menolak secara lisan dan perbuatan, tapi hatinya ya mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Nah, ini jadi prinsipnya semua manusia sudah mendapatkan hidayah. Allah tidak zalim pada hambanya, tapi hamba itu yang zalim kepada penciptanya. Ya, jadi semua orang kafir itu pun sudah mendapatkan hidayah berupa kebenaran-kebenaran dengan cara yang tidak kita ketahui. Sebetulnya Allah sudah tampakkan tanda-tanda benarnya Islam. Allah sudah tampakkan kepada mereka tanda-tanda benarnya Rasulullah SAW. Allah tampakkan kepada mereka tanda-tanda Allah itu ada, satu-satunya sesembahan, pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Tapi sekali lagi, gara-gara mereka angkuh, sombong, sama seperti iblis. Apa iblis itu enggak percaya sama Allah? Percaya, dia pernah bertemu langsung, mendengar langsung suaranya Allah. Bayangkan itu, selevel iblis aja masih menolak. Dia tahu dan dia mengatakan ya bahwa wahai Tuhanku. Dia mengatakan wahai Tuhanku, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku. Dia mengatakan kepada Allah wahai Tuhanku. Memanggil Allah dengan cara seperti itu. Karena engkau telah menetapkan aku sesat, ya, sudah sesat tapi masih berani untuk melawan. Karena engkau telah menetapkan aku sesat, sungguh aku akan jadikan manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas. Sulit dia untuk menggodanya. Iblis mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia mengakui sudah dapat hidayah, dia tahu kebenaran. Engkaulah yang menciptakan aku, engkaulah yang memberikan semua nikmat kepada aku. Memanggilnya ya Rabbi, wahai Tuhanku, tapi dalam pelaksanaannya kufur, ingkar, sombong. Nah begitu ya. Jadi kita jangan mengatakan bahwa yang muslim sajalah yang mendapatkan hidayah. Seakan-akan demikian. Orang kafir tidak mendapatkan hidayah. Bahkan ada orang ngomong seperti ini, nantilah kalau saya dapat hidayah, nanti kalau saya dapat hidayah baru saya berubah. Kapan Anda berubah? Nanti kalau saya dapat hidayah. Kapan? Ketika sudah dibungkus dengan kain kafan, baru saya berubah. Apakah bisa pada waktu itu? Ya, Muslim mengatakan nanti saya berubah, saya tinggalkan maksiat ini dan dosa ini setelah saya mendapatkan hidayah. Orang kafir juga mengatakan demikian. Saya masuk Islam nanti mau setelah saya mendapatkan hidayah. Anda semua sudah mendapatkan hidayah. Itu namanya ngeyel, cari-cari alasan. Sebetulnya semua manusia sudah mendapatkan hidayah. Surah apa tadi? Al-Insan ayat? Iya. Ayat ketiga dan keempat ya, bisa dibaca di situ. Baik, jadi jemaah sekalian, tanda-tanda hidayah itu dicabut pada diri seseorang, ya, banyak sekali yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran atau hadis dari Nabi SAW. Ya, coba kita lihat tanda-tanda ini, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita ya. Jangan sampai ada tanda ini ada pada diri kita. Dicabutnya hidayah, artinya dia keluar dari Islam, atau mungkin dia masih Muslim, tapi hidayahnya sudah sangat jauh berkurang dan tidak lagi mendapatkan tambahan. Ini musibah paling besar di muka bumi.
Musibah paling besar di muka bumi itu bukan tsunami, bukan gunung berapi, bukan gempa bumi, bukan banjir bandang. Musibah terbesar di muka bumi ada kalau seseorang tidak lagi mendapatkan tambahan hidayah. Ketika tidak ditambah lagi hidayahnya, tidak dibimbing lagi, tidak diarahkan kepada kebenaran, maka dia pun terombang-ambing dalam kesesatan. Menjadilah dia orang kafir atau muslim tapi muslim munafik, muslim yang zalim, muslim yang fasik, dan lain-lain. Na'udzubillah. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana firman Allah di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125. Surah ke-6 ayat 125. Kira-kira Bapak Ibu perlu nggak sih saya sebutkan di mana posisi ayat? Hah? Karena ini kan habis Ramadan nih. Kan Ramadan kemarin kan sudah khatam Quran 20 kali. Saya khawatir percuma menyebutkan di mana posisi ayat karena udah hafal semua ya. Betul Bapak Ibu? Masya Allah. Khatam Quran 20 kali benar? Iya, posisinya pasti kami tahu Pak Ustadz. Di mana? Dalam Al-Quran. Iya, silakan melihat ya. Surah ke-6 ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa, kata Allah, yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah. Allah menghendaki orang tersebut mendapatkan hidayah. Maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lapang dadanya untuk menerima Islam ini. Bagaimana cara memahami Islam dengan benar? Bagaimana mengamalkan Islam? Enggak ada beban di dadanya, enggak ada beban di hatinya. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Enggak ngeyel, enggak membantah, enggak mengingkari, tidak mendustakan. Dikasih tahu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Selama itu datang dari Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, tapi kalau di antara kita masih ada yang ngeyel, tapi kan, nah, mulai cari-cari dalih, alasan-alasan untuk membenarkan hawa nafsunya, untuk membenarkan kesesatannya. Ini enggak boleh. Itu bisa jadi dia pertanda dia tidak mendapatkan hidayah. Orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam secara totalitas. Bukan setengah-setengah. Yang ini, nah ini mau nih, ini lembut nih. Kalau ini yang ini keras nih. Ya, semacam kue gitu loh. Ada yang lembut, ada yang keras. Kalau ini nih kayaknya enak nih, kita sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau yang ini kayaknya nih ekstrim banget nih, radikal. Padahal Allah yang berfirman, Rasul yang bersabda, dipilah-pilih, berarti dia belum mendapatkan hidayah. Nah, begitu. Orang yang lapang dadanya, dia mau menerima Islam secara totalitas, secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis silmi kafah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, suruh masuk ke dalam Islam. Kita udah Islam. Tapi difirmankan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Loh, sudah Islam kok. Sudah Muslim agama kita. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ambil setengah-setengah. Ini semuanya baik. Meskipun Allah nggak butuh kepada hambanya. Allah maha sempurna, maha tinggi, maha mulia, maha suci, maha segala-galanya. Tapi Allah menghimbau hambanya karena Allah ingin hamba ciptaannya ini semuanya selamat, bahagia. Maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan untuk bisa seperti itu, ya, hendaknya mereka menerima semuanya dengan lapang dadanya tadi. Akhirnya mereka bisa menerima Islam secara totalitas. Nah, coba lihat lanjutan ayatnya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi sesat, Allah inginkan dia sesat, tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak.
Ah ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ah berat amat jadi seorang muslim ya. Ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Gimana? Karena agama disesuaikan dengan perasaan, hawa nafsu, logika, dan ridho manusia. Nggak boleh. Agama ini bukan disesuaikan dengan keinginan kita. Agama itu berasal dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Islam itu datang dari Allah dan milik Allah. Allah yang menetapkan kita mendapatkan ya informasinya tentang Islam. Bagaimana memahami dan mengamalkannya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan ini. Milik Allah, kata Allah di surah Az-Zumar ayat ketiga. Milik Allah lah agama ini. Allah menurunkan, Allah menetapkan, Rasul menyampaikan, dan Rasul mencontohkan. Kita tinggal mengikuti, ittiba. Mengikuti ya, bagaimana Rasul menyampaikan kepada umatnya, bagaimana cara memahami dan mengamalkan Islam secara benar. Jadi di sini Allah katakan, barang siapa yang Allah kehendaki, orang itu menjadi sesat. Tidak diberikan hidayah lagi, tidak diberikan tambahan-tambahan, bahkan Allah cabut hidayahnya, maka Allah jadikan tanda-tandanya apa? Tanda-tanda dicabutnya hidayah, terasa sempit dan sesak dada ini. Ketika berhadapan dengan firman Allah dan hadis Nabi SAW, seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Kenapa? Semakin naik ke langit, semakin naik ke atas, oksigen semakin berkurang, susah untuk bernafas. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan. Subhanallah. Di zaman Rasul SAW tidak ada yang bisa untuk membuktikan ayat ini, bahwa semakin naik ke atas semakin susah bernafas, semakin naik ke atas dada terasa sempit dan sesak. Tidak ada yang bisa membuktikan karena belum ada teknologinya. Tapi di zaman sekarang bisa dibuktikan. Ternyata semakin naik ke atas, semakin naik ke atas, oksigen semakin berkurang, dada terasa sempit dan sesak, susah bernafas. Maka salah satu ayat di antaranya ayat ini ya, yang menyebabkan banyak orang kafir masuk Islam di Amerika dan di Eropa. Mereka mengatakan tidak mungkin ini perkataan manusia, nggak mungkin ini, pasti ini perkataan pencipta manusia. Karena manusia tidak tahu di zaman itu. Rasulullah SAW pernah naik ke atas, bahkan atasnya bukan atas lagi, langsung langit pertama, kedua sampai langit ketujuh. Tapi khusus Rasulullah saja, bukan manusia yang lain. Sampai ke langit ketujuh ketika Isra dan Mi'raj. Sampai ke langit ketujuh, Masya Allah ya. Dan itu semua terjadi dengan izin Allah. Allah memperjalankan hambanya. Bukan naik pesawat Garuda ya. Apa nama ininya? Kendaraannya? Buraq ya. Ditemani malaikat Jibril, bisa langsung naik ke atas, tidak sesak dadanya, tidak sempit dadanya. Itu beda. Ini mukjizat namanya. Tapi secara umum manusia tidak bisa mengetahui. Nah ini bisa dibuktikan hanya di zaman sekarang. Makanya mereka mengatakan nggak mungkin ini perkataan manusia. Nah, ini perkataan pastilah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi perumpamaan di sini adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah, tanda-tanda hidayah dikurangi, berkurang, dan bahkan dicabut, sesak dan sempit dadanya. Untuk apa? Untuk menerima kebenaran, untuk menerima Islam, untuk mengamalkan Islam secara kafah. Ya, kembali kepada masing-masing orang. Ketika sempit dan sesaknya itu semakin parah, sudah dahsyat, bisa jadi mengeluarkan dia dari Islam. Atau memang awalnya dia kafir, yang akhirnya tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Karena sempit dan sesaknya dada itu. Karena Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah. Na'udzubillah. Coba kita evaluasi. Jadi yang sesak sempit ini bukan hanya orang kafir yang selalu ngeyel kan. Rasul bersabda, Rasul menyampaikan dakwah kepada mereka pada waktu itu. Mereka mengingkari, mereka mendustakan. Sampai hari ini orang-orang kafir pun juga demikian. Mengingkari, memperolok-olok ayat Allah, menghina Rasulullah. Ya sudah, ini perbuatan mereka. Memang mereka tidak beriman, mereka tidak meyakini. Allah cabut hidayahnya.
Allah jadikan mereka sesat dan mereka melihat Islam ini sesuatu yang sempit, yang sesak, dadanya terasa nggak enak, beban yang berat untuk menerima Islam. Tapi ternyata survei membuktikan di kalangan kaum muslimin juga ada yang seperti ini. Ada nggak orang-orang yang suka ngeyel? Dikasih tahu kok ngeyel. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ah, sok tahu, sok suci, sok sorga, sok alim. Lah antum sok neraka. Dikasih tahu kok nggak mau denger. Dikasih tahu kok nggak mau untuk menerimanya. Kalau ini perkataan kita, mungkin ya bisa beda pendapat, ya. Tapi kalau sudah perkataan Allah dan Rasul, nggak boleh kita berbeda. Kalau Anda Muslim, ya ikuti. Inilah Islam. Islam bukan perkataan kita, perkataan Anda. Islam itu apa kata Allah? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Islam itu adalah apa kata Allah, apa kata Rasul, bagaimana perkataan para sahabat Nabi. Itu hukum dalam Islam. Kesepakatan para sahabat itu sebagai hukum. Tidak mungkin sahabat bersepakat dalam kesalahan. Tidak mungkin. Sepakatnya para sahabat itu adalah maksum, terpelihara dari kesalahan. Manusia secara pribadi-pribadi yang maksum cuma satu, yaitu Rasulullah SAW. Maksum itu terpelihara, terjaga dari kesalahan. Ya, sahabat pun tidak maksum. Mereka bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kesepakatan para sahabat itu maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka orang-orang yang bertakwa, orang yang terbaik. Tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan para sahabat setelah Rasulullah. Yang mengatakan demikian bukan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Mereka diampuni dosanya, diterima taubatnya, diterima amal solehnya, Allah ridho kepada mereka, Allah mencintai mereka. Lalu kita tidak mau mengikuti cara beragamanya mereka? Alangkah ruginya kita. Orang yang sudah jelas direkomendasikan untuk diikuti, lalu kita tidak mau mengikuti. Kita mengikuti cara yang lain. Kan lucu ya? Ya, jadi kaum muslimin pun ternyata ada yang suka seperti ini, ya. Mereka ini jangan-jangan orang yang tidak lagi ditambahkan hidayah. Awalnya mungkin mereka orang-orang yang belajar di pesantren, ada kan? Ustadz bahkan, ujung-ujungnya mencabuli santrinya. Kan baca di Google begitu. Kalau ibu-ibu mungkin nggak tahu beritanya, karena ibu-ibu ini jarang baca berita. Mereka di rumah itu bacanya Quran hadis, Quran hadis. Betul Bu? Kalau kita laki-laki mungkin tahu ya Bapak-Bapak ya, karena kita baca Google nih, berita apa hari ini. Kalau ibu-ibu memang jarang. Gak apa-apa Bu, pertahankan Bu ya. Karena mereka ini jasad di dunia, hati sudah di akhirat. Betul Bu? Jasad di dunia, hati di akhirat. Makanya ketika dikasih duit sama suami pun suka nolak. Iya, ibu-ibu begitu Pak biasanya itu. Kalau udah ngaji terus kan, akhirnya dikasih duit pun nggak mau, kasih lagi nggak, 3 kali. Kenapa kamu nggak mau? Ditransfer aja. Ternyata minta ditransfer. Saya pikir nggak mau sama sekali ya. Jasad di dunia, hati di akhirat. Masya Allah. Nah, jadi siapa yang suka ngeyel Bapak Ibu? Suami atau istri? Yang suka dikasih tahu, begini loh hadisnya, begini ayatnya, sok tahu kamu ini belajar dari mana, begini-begini. Nah itu yang biasa suka begitu ngeyel nih. Suami apa istri? Oh gitu ya. Suami ya. Sekarang ibu-ibu coba diam. Saya pengen tahu dari Bapak nih, jujur Pak ya. Jujur. Ya namanya laki dan perempuan kan semua sama. Suami istri pasti ada plus dan minus. Cuman saya pengen tahu yang lebih sering tuh siapa Pak? Yang suka ngeyel, membantah, ya. Suami apa istri? Yang cuma ngomong cuma 2 orang, 3 orang. Yang lain diem. Kenapa? Takut Pak Ustadz ada istrinya di sini. Iya, subhanallah ya. Yang suka ngeyel kasih tahu. Karena kalau ibu-ibu kan suka ngaji ya, suka taklim di mana-mana.
Biasanya mereka ini umumnya mereka lebih berilmu dibandingkan suami. Karena suami itu kan kerja, ya Senin sampai Jumat. Tapi kan ada 3 hari liburnya, Sabtu libur, Minggu libur, Ahad libur. Sebetulnya kan bisa dimanfaatkan untuk ngaji kan, kayak sekarang hari Sabtu kan. Cuma kadang-kadang ya males ya. Umumnya mohon maaf, saya ngajar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Umumnya yang ngaji di mana-mana yang lebih rame itu ibu-ibu. Semangat mereka. Bahkan kadang-kadang 1 hari bisa 2 kali, 3 kali ketemu saya lagi. Nih ibu yang tadi pagi kayaknya nih ketemu lagi di siang-siang di tempat yang berbeda gitu Pak. Saya sampai apal mukanya. Karena nggak pakai cadar, jadi kelihatan, ibu tadi pagi, iya Pak Ustadz mau datang lagi mau dengerin nih, Masya Allah. Akhirnya ilmunya numpuk. Suami pulang kantor, begitu ketok pintu, buka, Mas, Allah berfirman. Udah nggak kuat dia, udah numpuk ilmu di sini kebanyakan. Gimana caranya nih? Udah keberatan keberatan karena banyak ilmu 3 tempat hari ini yang didatangi. Siang di mana, sore di mana, pagi di mana. Gimana ini untuk dikeluarkan? Maka suami begitu buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Capek kan, lapar lagi sebentar Mas, Allah berfirman. Kata suami, lapar nih, capek. Iya, Rasulullah bersabda. Begitu Bu ya? Begitu ya? Oh enggak. Kenapa bisa enggak? Karena ternyata suaminya soleh semua. Satu pun enggak ada yang solehah. Ya enggak ada suami yang solehah kan? Iya, alhamdulillah. Ya. Taib, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kita lihat kembali ya, Al-An'am 125 ini sebagai tanda yang paling gampang untuk kita lihat. Mungkin suami yang ngeyel, membantah, mengingkari, tidak mau dia mengikuti, dan dia mencari-cari alasan. Mungkin juga istri seperti itu ya. Nah, jadi mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Begitu kan? Ya. Dia menolak dengan cara-cara halus. Tapi kan kata Ustadz itu, nah cari yang mana Ustadz yang berbeda. Ustadz kamu radikal sih. Jenggotnya panjang lagi. Jenggot itu menunjukkan pasti keras. Keras apanya? Iya, penampilan. Kalau tidak berjenggot pasti lembut dia. Tidak ada seperti itu dalam penilaiannya. Rasulullah, beliau berjenggot. Para sahabat seluruh nabi dan rasul berjenggot. Apakah mereka keras semua? Cuman mungkin cara penyampaian saja mungkin agak sedikit semangat gitu loh, bukan keras. Karena kalau nggak semangat penyampaiannya, takutnya jamaahnya tidur. Apalagi bapak ibu di sini kan, masih pagi begini udah ngantuk. Kenapa? Karena tadi malam tahajud. Ya kan, jam 2 bangun, kencing. Habis itu, bekas-bekas ibadah Ramadan masih tersisa ya. Masya Allah, kan Ramadan kan suka bangun malam, sholat tahajud, ya enggak? Sampai hari ini masih bangun malam tahajud? Masih dong. Nah, kan di sini soleh-solehah semua, ya enggak? Masih bangun jam 2 minimal tuh bangun kencing. Setelah itu berwudu. Ya, berwudu. Kan masih sisa-sisa ketakwaan Ramadan masih ada kan? Hari ini hari keberapa nih? Berapa Syawal? 13 Syawal, baru 13 hari kita berpisah kan. Jadi bekas-bekas ibadah itu sudah terbiasa. Kita dilatih selama 1 bulan untuk membiasakan diri beribadah di waktu malam, bangun malam, Masya Allah ya, baca Quran, bersedekah, bahkan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya. Jam 2 bangun, kencing, wudhu, sholat. Maka bacanya pun panjang juga sebagaimana ketika Ramadan. Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, An-Nisa lewat, Al-Ma'idah lewat. Lewat semua yang dibaca apaan? Selesai Ramadan jadi hafiz dan hafizah. Masya Allah. Baik. Jadi kita lihat, kita evaluasi masing-masing ya. Kita tidak menuduh orang lain. Apakah dada saya terasa sempit dan sesak?
Kalau kita terasa sempit dan sesak untuk menerima Islam yang sudah jelas sekali ayatnya, hadisnya, cara memahaminya, contoh tuntunannya ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ini menunjukkan bahwa tanda-tanda hidayah itu berkurang, bahkan mungkin dicabut oleh Allah. Semakin ngeyel, semakin membantah, mengingkari, mendustakan, siap-siap konsekuensinya. Jangan salahkan Allah. Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah salah kepada hambanya. Jangan coba-coba kita untuk mengeyel, membantah, mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Cari-cari pembenaran. Menurut saya, menurut hati saya, menurut akal saya. Tapi kan manusia nggak suka seperti ini, Pak Ustadz. Orang-orang tuh sukanya seperti ini. Kok orang-orang, agama itu bukan tergantung kepada orang-orang. Betul nggak Bapak Ibu? Kata menurut saya, ya masyarakat saya, warga saya, loh kok agama dikatakan sesuai dengan warga? Warga masyarakat, manusia siapapun nggak boleh ngotak-ngatik agama. Agama itu milik Allah. Rasul saja nggak berani mengotak-ngatik agama ini. Kalau Rasul berani ya menambah-nambah, mengurang-ngurangi agama ini, maka Allah pun akan memberikan ancaman kepadanya dengan dicabut urat jantungnya. Itu Allah sebutkan di surah Al-Haqqah. Ancaman dari Allah kepada Nabi SAW, surah Al-Haqqah surah keberapa? 69 ya. Di akhir-akhir surah tersebut ada ancaman dari Allah kepada Nabi SAW. Seandainya Rasulullah itu ya mengada-ngadakan suatu perkara yang Allah sebetulnya tidak mensyariatkannya, maka Allah berikan ancaman di situ, akan dicabut jantungnya. Diberikan ancaman yang luar biasa. Rasul aja nggak berani karena diberikan ancaman, karena agama ini milik Allah. Maka orang yang sesak sempit dadanya ini ternyata luar biasa, berani sekali mereka, padahal mereka muslim. Mungkin mereka sholat, mungkin mereka belajar di pesantren sekian tahun, mungkin S1-nya, S2-nya sampai S3-nya, profesor, doktor. Tapi tetap kalau Anda menyelisihi firman Allah dan hadis Nabi SAW, Anda keliru. Tapi kekeh dalam pendiriannya, ya sudah, nanti kita lihat Allah akan cabut hidayahnya. Dan ujungnya bukan lagi hidayah yang dicabut, nyawanya. Bukan lagi hidayah yang dicabut, nyawanya pun akan dicabut oleh Allah. Selevel ulama pun, orang yang berilmu puluhan tahun belajar sampai keluar negeri, pulang-pulang ke Indonesia sampai tua usianya masih sesat juga. Kok aneh ya? Contohnya apa? Jilbab itu tidak wajib. Bapak Ibu tahu lah ya siapa orangnya. Enggak perlu saya sebutkan namanya. Contoh tuh banyak, tapi ini yang paling gampang contohnya. Jilbab enggak wajib. Saya katakan benar, jilbab tidak wajib bagi laki-laki. Masa jilbab enggak wajib? Ayatnya kan ada di surah Al-Ahzab, ada di hadisnya. Semua ulama sepakat, ijma. Kok bisa enggak wajib? Dia ulama, hafal Quran. Kurangnya apa? Sudah tua, tinggal dicabut nyawa. Tapi begitulah caranya Allah menyesatkan hambanya. Kenapa? Dia sesak dan sempit dengan firman Allah. Masih dicari pembenaran-pembenaran. Dicari sana, cari sini. Orang awam, orang yang tidak mengerti tentang Islam ini, percaya, oh nggak mungkin dong dia salah, dia ahlinya. Tapi orang yang berilmu tahu dia salah. Karena orang berilmu juga berusaha belajar, memahami. Kok ucapannya bertentangan ya dengan semua ulama yang lain? Bertentangan dengan ya firman Allah dan hadis Rasul. Apalagi Bapak Ibu selain jilbab apa lagi kira-kira yang kita pernah dengar tokoh-tokoh agama yang mengucapkan semua agama sama, semua agama sama? Yang ngomong itu siapa? Profesor, doktor juga, ahli agama, dosen dia. Semua agama sama, semua agama benar, semua juga pasti masuk surga. Jangan menyalahkan agama yang lain. Bisa jadi Islam yang keliru, agama lain yang benar. Yang ngomong siapa? Dia juga nih yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Saya lihat di YouTube tuh ada Pak,
Ini kan ada bukti, bukan kata orang kan di YouTube. Kata dia, jangan kita mudah menyalahkan agama lain. Bisa jadi nanti di akhirat ternyata Allah mengatakan Islam yang salah. Agama yang lain itu benar. Atau mungkin Islam yang benar, agama lain yang salah. Jadi kita tuh jangan mudah untuk mengatakan mereka tuh salah. Coba nih, syubhatnya luar biasa. Ya, ulama loh. Yang kata orang dia ulama, orang yang berilmu. Karena kalau orang melihat dia itu memang belajar. Tapi kok bisa disesatkan sedemikian rupa? Kita nggak berilmu sampai seperti dia. Hafal Quran 30 juz, ahli tafsir katanya seperti itu. Tapi kok bisa sesat ya? Sesatnya itu parah banget gitu loh. Kalau kita lihat kan selevel dia nggak mungkin dong kesesatannya separah itu. Saya katakan ada yang lebih dari itu. Yang lebih alim dibandingkan dia, lebih berilmu dibandingkan dia, lebih banyak ibadahnya dibandingkan dia. Tapi sesat juga. Siapa? Iblis. Kurang apa iblis? Kalah semua ulama di dunia saat ini. Dia pernah bertemu Allah, bercakap-cakap, berbicara dengan Allah. Dia ribuan tahun beribadahnya. Lebih dahulu diciptakan. Apa kurangnya iblis? Paham, ngerti, dia mengakui, tapi sesat juga kan? Nah, jadi kita jangan terlalu terlalu mengada-ngada mengatakan bahwa enggak mungkinlah dia sesat. Ya, coba kita pelajari, semua agama sama, belum tentu Islam yang benar. Bagaimana firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima agama itu. Dan di akhirat pasti termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Barang siapa mencari agama selain Islam, nggak akan diterima. Diancam dengan siksa api neraka, karena dia mempersekutukan Allah. Dan di akhirat pasti merugi. Apa ayat ini nggak diketahui? Baca dia ayat ini. Surah apa itu Bapak Ibu? Yang saya bacakan tadi? Ali Imran ayat 85, tuh kan, tahu kan, makanya saya nggak usah ngasih tahu lagi. Karena hasil Ramadan itu ternyata bisa hafal Quran ya, Masya Allah. Ali Imran ayat ke-85. Semua agama sama, semua agama benar. Orang seperti ini kan berbahaya. Kalau tegak hukum Islam, dipancung itu, hilang kepalanya. Kenapa? Sudah dianggap murtad, keluar dari Islam. Tapi di Indonesia masih dihormati, masih dipanggil-panggil juga untuk mengisi acara-acara. Kenapa? Karena orang yang sudah murtad itu atau memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu sangat berbahaya. Dan akhirnya pengikutnya juga semakin hari semakin banyak dan membenarkan ucapannya. Ya. Baik, jadi sempit dan sesaknya dada untuk menerima Islam secara benar, ya. Bukan sekedar menerima, dia menjadi muslim, KTP-nya agamanya Islam. Bukan begitu saja. Tapi dia menerima Islam secara keseluruhan, totalitas, menerima Islam secara benar, sebagaimana benarnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau sudah menyelisihi Rasul dan para sahabat dalam cara beragama, dipastikan sesat. Ya. Baik, berikutnya jemaah sekalian. Berikutnya barangkali nanti ada pertanyaan dari jamaah ya. Pak Ustadz, bagaimanakah untuk bisa mendapatkan hidayah itu? Yang tadi dikatakan perlu diperjuangkan, butuh pengorbanan, ya, butuh capek letih lelah. Allah akan berikan tambahan hidayah karena Allah lihat dia ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau, ada niat, ada tekad, ada kemauan, ada keinginan, ada semangat, kesungguh-sungguhan untuk merubah dirinya sendiri. Ada 20 cara untuk mendapatkan hidayah. Dua 20 cara untuk mendapatkan hidayah. Sebab-sebabnya apa saja? Sudah ada artikelnya Bapak Ibu di sosial media saya. Di mana? Di Telegram. Bapak Ibu punya Telegram?
ada di tanggal 15 Maret 2023. 15 Maret 2023. Tapi saya posting juga saat ini. Ya, saya posting ulang. Nanti saya hapus. Setelah selesai kajian, saya hapus ya. Ini karena apa? Takutnya Bapak Ibu kesulitan untuk mencarinya karena 2023 ya. Tulisannya udah lama ini, 2 tahun yang lalu. Tanggal 15 Maret 2023 saya posting sekarang ya, sebab mendapatkan hidayah ada 20 ya. Coba lihat di Telegram saya. Sudah ketemu? Hah? Iya, belum diposting. Kena prank ibu-ibu. Udah saya posting ya barusan. Sudah saya posting barusan. Nanti saya hapus selesai kajian ya. Karena ini sebetulnya sudah pernah ditulis pada waktu-waktu yang lampau. Nah, sepertinya nanti ada pertanyaan seperti ini. Sebelum ditanya, saya sudah siapkan jawaban. Sebab mendapatkan hidayah, supaya tidak dicabut hidayah, tidak terkurangi hidayah. Kita inginkan hidayah itu terus bertambah sampai mati. Dan puncaknya hidayah yang Allah berikan mampu menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, coba baca di sini secara singkat ya. Sebab pertama untuk mendapatkan hidayah adalah apa Bapak Ibu? Mentauhidkan Allah ya. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Tauhidkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Kalau kita mentauhidkan Allah, maka Allah tambahkan hidayah berikutnya. Dalilnya ada semua di sini. Yang kedua, semakin mentaati dan meneladani sunnah ajaran yang murni dari Rasulullah SAW, semakin mengikuti sunnah cara beragama sebagaimana Rasul, maka Allah semakin menambahkan hidayah. Yang ketiga, mengikuti pemahaman dan juga pengamalan dari para sahabat Nabi SAW. Berdoa, meminta hidayah kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dengan bertaubat Allah semakin tambahkan hidayah. Ya, dan seterusnya. Silakan baca sendiri. Ada 20 yang saya kumpulkan di sini. Sebab-sebab untuk bisa mendapatkan hidayah dan kita sama-sama melakukannya sepanjang hidup sampai mati. Ya, nah, coba Bapak dan Ibu baca kembali dan di-share kembali kepada anak-anaknya di rumah barangkali atau teman-temannya dan lain-lain, cara untuk bisa mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Ya. Jadi intinya apa? Tanda-tanda orang yang dicabut hidayah ini, pertama orang kafir, sudah jelas ya. Orang kafir itu dicabut hidayahnya. Yang kedua, kaum muslimin yang munafik. Kaum muslimin yang munafik dicabut hidayahnya oleh Allah. Kaum muslimin, dia muslim tapi munafik. Bukan muslim yang mukmin bertakwa, tapi muslim munafik. Munafik ini bertingkat-tingkat. Ya, ada munafik yang sampai mengeluarkan dia dari Islam karena tingkat kemunafikannya parah. Tapi ada juga tingkat kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia suka berbicara bohong, janji suka ingkar janji, dikasih amanah suka berkhianat, dikasih amanah suka berkhianat, korupsi dia. Manipulasi data dia ternyata, ngambil keuntungan, ngambil harta perusahaan, harta negara, harta orang dan lain-lain. Ini sifat orang-orang munafik kata Rasulullah. Kenapa orang itu bisa melakukan kejahatan? Karena hidayahnya berkurang. Kenapa orang itu melakukan kemaksiatan? Karena hidayahnya berkurang. Semakin berkurang hidayah, semakin berkurang maka dicabut, maka dosa pun akan semakin banyak. Makanya pelaku dosa kan bukan orang kafir saja. Kaum muslimin juga banyak yang melakukan dosa. Ya, mungkin mereka tidak berzina, mungkin mereka tidak minum minuman keras, mungkin mereka tidak melakukan perbuatan syirik, tapi melakukan perbuatan dosa yang lain. Baru selesai Ramadan sudah berselingkuh. Kemarin ada ikhwan datang kepada saya, Pak Ustadz tolong bantu saya. Kenapa? Apakah saya ceraikan istri saya atau tidak? Istri antum kenapa? Karena istri saya suka KDRT saya. Suka pukul-pukul, bahkan dipukul pakai alat di lehernya. Jadi bukan suami yang KDRT istri, justru istri yang suka KDRT suami. Karena dia ngikut nge-gym. Istrinya suka nge-gym, Pak. Tahu nge-gym?
Ya, angkat barbel segala macam, ikut nge-gym katanya. Jadi suaminya sebetulnya juga besar tinggi juga. Ya, tapi mungkin mentalnya beda ya. Jadi si istrinya suka marah-marah karena gara-gara fulus, gara-gara uang. Uang yang kurang. Akhirnya suami terpaksa pinjam uang di bank dengan riba demi memuaskan keinginan istri. Dengan harapan nanti gaji naik, pangkat naik, sehingga bisa menutupi hutang di bank. Ternyata nggak naik-naik. Gaji nggak cukup. Istri makin marah, duitnya kurang. Ya, tidak cinta sama suami. The love is blind. Oh, keren. Bahasa Sundanya begitu. The love is blind. Cinta itu buta, membutakan hati dan matanya. Dia cinta kalau suami ada uang. Ada uang abang disayang, tidak ada uang dimusnahkan. Jadi si suami ini bingung karena suka dipukul, dicaci maki, marah-marah, galakan dia karena merasa tidak tercukupi. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya pernah melihat dan mendengar istrinya nelfon mantan pacarnya. Mantan pacarnya pun ada masalah dengan istrinya, mau cerai juga. Nah, si suami datang ke saya, gimana Pak Ustadz seperti ini? Karena dia sudah salah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya katakan sudah diusahakan belum untuk dinasehati, didakwahi, diperbaiki segala macam. Sudah Ustadz, tapi kayaknya galak sekali dan dia tidak mau disalahkan meskipun salah. Nah, kemarin berapa hari yang lalu, sekarang hari Sabtu ya, kalau tidak salah hari Rebo kemarin, Rebo atau Kamis, ketemu lagi di masjid. Gimana? Dia pun kemarin WA ke saya, Pak Ustadz, saat ini saya sedang membuntuti istri saya dari belakang. Dia izinnya nge-gym tapi datangnya ke apartemen. Datangnya ke apartemen. Nemuin siapa itu di apartemen? Kemarin sudah tertangkap basah. Ternyata tidak di nge-gym, tempat lain, berbohong. Sekarang dia, saya buntutin dari belakang, kemana dia? Bohong lagi. Perlu nggak saya pergoki dia di kamar dengan barangkali dengan mantan pacarnya? Saya katakan jangan antum, karena kalau antum kan ketahuan ya mukanya. Coba ada orang lain yang mengikuti dia sehingga nggak ketahuan di hotel itu, di apartemen itu. Ya, wallahu alam. Kalau memang betul-betul nanti dipergoki dia di kamar berdua-duaan, ya maka sudah langsung ucapkan kalimat talak, kalimat cerai. Memang tidak bisa berubah ya. Ini maaf saya ceritakan kondisi baru selesai Ramadan loh. Kok masih begitu? Durhaka kepada suami nggak mungkin masuk surga. Meskipun berjilbab rapat, mata pun nggak kelihatan, ketutup semua, jalan pun meraba-raba begini. Saking ketutup semua dengan saking tutupnya luar biasa, bukan jilbab lagi, semua muka ditutup, sampai mata pun susah untuk berjalan. Tapi kalau durhaka sama suami nggak mungkin bisa masuk dalam surga, dosa besar. Baru selesai Ramadan dia durhaka kepada suaminya, gara-gara apa? Uang. Bil fulus kulli syai'in tembus. Uang ini perkaranya, cinta dunia berlebihan. Kalau nggak cukup, sabar. Kayak ibu-ibu di sini kan, sabar. Iya, suami ngasih 20 juta, terima. 50 juta, terima. 10 juta, terima. Gitu kan Bu ya? Sabar kan? Nggak dikasih pun nggak apa-apa, yang penting ditransfer. Iya. Jadi intinya orang kafirlah tanda-tanda dicabut hidayah, begitu juga orang-orang munafik dan ahli maksiat. Siapapun dari kaum muslimin ya terkurangi, dicabut sedikit, dicabut. Semakin banyak yang dicabut, dikurangi hidayah tersebut, pasti semakin besar tingkat dosanya. Meskipun habis 1 bulan Ramadan, hari pertama Syawal sudah melakukan kembali dosa besar. Bahkan ketika Ramadan saja masih melakukan dosa besar. Lihat ketika Ramadan kemarin, pembegalan di mana-mana. Ya, dipotong tangannya, ditebas dengan pedang yang panjang. Ya, adanya pemerkosaan, dokter lagi yang memperkosanya. Kan berita baru kemarin ya. Nah, lagi-lagi ibu nggak tahu, ibu-ibu nggak paham, dia nggak baca berita itu. Dia bacanya Quran dan hadis ya. Bisa dimaklumi, bisa dimaklumi. Dokter yang seharusnya merawat pasien, ya ternyata dia memperkosa
pasiennya atau orang yang menunggu. Bapaknya sakit, anaknya nungguin. Anaknya yang perempuan diperkosa, bapaknya mati. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi itulah kurang lebih kesimpulannya. Tanda-tanda dicabut itu adalah orang kafir, munafik, orang zalim, ahli maksiat, dan dadanya terasa sempit dan sesak. Mereka tidak mau menerima Islam secara keseluruhan. Coba kita evaluasi ya. Kalau kita termasuk seperti itu, jangan-jangan kita termasuk yang ya nauzubillah dicabut hidayahnya oleh Allah, dan ini musibah yang paling besar di muka bumi. Tanpa hidayah pasti orang itu sesat. Pasti orang itu bisa menjadi orang yang ngeyel dan membantah, mengingkari dan mendustakan. Tanpa hidayah pasti ibadahnya keliru, salah ibadahnya, cara beribadahnya. Tanpa hidayah orang itu pasti keliru akidahnya, keliru, rusak akidahnya dengan mengatakan semua agama sama dan lain-lain. Tanpa hidayah pasti orang itu rusak akhlaknya. Ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Pak. Pakai mic, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman disinggung saja tadi Ustaz mengenai bunga bang atau apa tadi bang? Ini bagi saya timbul pertanyaan ini sebetulnya mana yang benar nih, karena ada juga pendapat tidak, itu ada yang pendapat kalau besar, kalau menyebabkan orang yang berhutang itu dibebani banyak sekali. Dan saya mencoba juga, tapi ya sana ini mengetahui karena mungkin belum semuanya saya baca riba dalam Al-Quran itu. Tapi dengan dua keadaan saja saya bisa menukan riba yang tidak boleh itu sebetulnya riba yang banyak. Nah, banyak itu bagaimana? Kenapa saya berpendapat demikian? Karena mulanya surat yang di depan itu dilarang riba, kira begitu. Iya. Tapi dilarang riba berarti ya sekecil-kecilnya dilarang. Iya. Tapi salah itu ada surat, saya lupa surat Ali Imran nggak salah. Dilarang riba yang besar, yang banyak. La ta'kulu riba dafa mudha'afah itu istilahnya. Iya. Yang besar, rumah yang banyak. Baik, jadi Pak. mana yang benar ini Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ini Al-Quran, ini dua-duanya. Iya. Jadi saya secara awam berpikir sendiri, kalau orang yang dikenakan riba itu dan dengan dikenakan riba dia itu makin baik ekonominya, ya tidak apa-apa. Nah, itu kan ada orang meminjam ke bank. Iya. Ya oke lah saya pinjam sekian. Tapi bunga istilah itu bunga bukan riba. Iya. Bunga itu belum bunga sekian, nggak apa-apa. Karena dengan pinjaman itu dia usahakan lagi, usahanya naik, dia dapat untung lebih banyak dari tidak meminjam. Jadi ini tidak harus secara serampangan kita katakan ya bang riba gitu. Tidak bisa. Baik Pak, saya jawab Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentang riba ya, pertanyaan tentang riba. Kita harus tahu dulu riba itu apa definisinya. Riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Ini definisi yang disepakati oleh semua para ulama. Kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Ya. Diharamkannya riba memang bertahap, Pak. Sama seperti khamr. Khamr awalnya masih diperbolehkan. Cuma dosanya lebih banyak, ya, bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Lalu datanglah turun ayat kedua, jangan kamu ya dekati salat ketika kamu sedang mabuk. Jangan kamu dekati salat ketika kamu sedang mabuk. Ya, jadi diharamkannya khamr awalnya cuma dikatakan bahwa manfaatnya ada,
tapi mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaat. Pengharaman khamar itu bertahap juga, karena kaum muslimin di Madinah minum khamar itu seperti minum air putih. Mereka tiap-tiap rumah ada gentong-gentong khamar. Udah terbiasa ribuan tahun minum khamar itu. Masing-masing punya gentong-gentong khamar. Nah, jadi awalnya begitu. Ayat kedua turun tentang khamar dulu ya. Ayat kedua turun berkaitan dengan jangan kamu dekati salat ketika kamu sedang mabuk, karena kamu tidak akan mengerti apa ayat yang kamu baca karena kondisinya lagi mabuk. Ayat ketiga turun, mulai sekarang khamar selamanya diharamkan. Jadi Allah pun ingin merubah hambanya dengan tahapan-tahapan. Begitu juga riba, ya, dengan tahapan. Karena riba pun sudah berjalan ribuan tahun, terutama oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi lah pencetus riba pertama kali di muka bumi ini, termasuk sihir. Ahlinya mereka dari dulu, ahli sihir, ahli riba. Sampai hari ini Bank Dunia mereka yang kuasai. IMF juga mereka kuasai, ya. Nah, jadi begini, riba itu adalah setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Riba bisa jadi dalam jual beli ada ribanya. Jual beli sebetulnya boleh kan, halal, tapi ternyata kalau ada ribanya maka jadi dosa. Riba juga ada dalam pinjam meminjam. Ada juga dalam jual beli. Ada juga dalam pertukaran barang dengan barang yang termasuk komoditi riba. Nah, kita fokuskan yang pertama tadi saja, yaitu riba dalam masalah pinjam meminjam. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba, kata para ulama, dan ini disepakati. Misalnya, saya pinjam Bapak 5 juta, Pak pinjam dong 5 juta ya, boleh, tapi kembalinya 6 juta ya. Nah, ada keuntungan kan? Ada keuntungan dalam pinjam meminjam, 5 kembali 6, atau 5 kembali 5,5. Dan ini sudah disepakati sejak awal, ada perjanjian bahwa akan dikembalikan lebih besar, dan itu keuntungan bagi orang yang meminjamkannya. Nah, ini termasuk riba. Riba terbagi dua. Di zaman Nabi SAW, riba terbagi dua. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl artinya pinjam 5 juta, kembalinya lebih besar. Itu tradisi, kebiasaan yang ada di kota Madinah. Orang Yahudi menerapkan seperti itu. Pinjam 1.000, kembalinya 1.500 misalnya. Ini namanya riba fadl. Riba jenis kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu artinya kalau kita terlambat, kena denda penalti. Itu pun terjadi di zaman Rasul SAW. Dengan proses pengharaman riba yang sudah terjadi di masyarakat itu seperti ini, dua jenis. Pertama, pinjam sekian, baliknya lebih besar, disepakati dari awal. Yang kedua, ya, kalau terlambat kena tambahan sekian persen. Itu pun terjadi di zaman Nabi SAW. Maka ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan, mulai sekarang riba tidak boleh sama sekali. Ada tambahan berapapun, apakah berlipat-lipat, berganda, sampai misalnya 1.000 kembalinya 2.000, 1 juta kembalinya 2 juta, ataupun cuma sedikit saja, tidak boleh. Bahkan Rasul memberikan ancaman. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Allah melaknat orang yang makan harta riba, mau sedikit ataupun banyak. Allah melaknat mereka, tidak diberikan rahmat. Allah melaknat orang yang makan harta riba dan orang yang membayar ribanya, penulisnya dan 2 orang saksinya, semua mereka dosanya sama. Meskipun mereka hanya mencatat saja, ini ada saksi-saksi, cuman membayarnya saja. Saya pinjam 5 juta, kembalinya 6 juta. Yang meribakan uang kan bukan dia pinjam, dia membayar, tapi dosanya sama dengan orang yang merasakan keuntungan itu. Ya, dia makan harta riba, ada keuntungan dari pinjam meminjam, dan dia membayar ribanya dengan ikhlas, dia mau diatur sistemnya seperti itu, atau mungkin ada 2 saksi, ada penulisnya, semua dosanya sama. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, dirhamur riban ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba, perhatikan, 1 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 70.000. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, keuntungan dari hasil riba itu 70.000 misalnya. Istilah kita kan bunga sehari ini ya, istilah agama riba namanya. 70.000 didapatkan dari keuntungan riba itu, meminjamkan sekian, kembalinya ada keuntungan 70.000. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini riba,
maka itu lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan zina. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, ya, dan lain-lain begitu banyak hadisnya. Jadi intinya kita belajar ini bukan melihat mana yang lebih lembut, mana yang lebih keras, mana yang lebih enak untuk kita aplikasikan. Tapi kita coba, kalau ada beda pendapat, andai kata terjadi beda pendapat dan ternyata terjadi kan, kadang-kadang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kita lihat dalilnya masing-masing. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu dengan dalil Quran dan hadis, dengan pemahaman cara beragama dengan benar, beginilah Rasulullah, beginilah sahabat, beginilah para tabi'in, begitulah orang-orang yang setelahnya, bahkan sepakat semua imam dahulu, maka jangan lagi kita mencari-cari alasan yang lain. Ya, ini kan ada manfaat juga. Misalnya contoh di bank tadi, contohnya kan Bapak mengatakan di bank ya. Orang datang ke bank, "Bang, pinjam dong, berapa? Saya mau butuh 50 miliar. Boleh? Kembalinya 80 ya." Nah, berapa lama? 10 tahun. Lihat, 50 kembalinya berapa? 80. Atau mungkin 70. Enggak mungkin gratis. Nah, kita kembalikan kepada definisi yang disepakati. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya apa? Riba. Mau dikembalinya 70, 60, atau 50 miliar lewat sedikit, cuman 1 juta misalnya. Ada keuntungan 1 juta. Nggak mungkin lah keuntungan cuma 1 juta ya. Tapi andai kata cuma 1 juta, nggak boleh juga. Karena Allah dan Rasul mengharamkan secara umum. Berapapun nilainya. Ya, kalau kita baca Quran seakan-akan ada yang berlipat ganda, ada yang tidak. Memang prosesnya diharamkannya riba itu berproses ya. Tapi akhirnya kita lihat, kan proses ini kan untuk para sahabat, sama seperti khamr. Khamr itu awalnya masih diperbolehkan. Karena memang sudah kebiasaan bertahun-tahun mereka seperti itu. Tapi kita akhirnya kan nggak boleh secara umum. Apapun yang sifatnya khamr, memabukkan, bisa menghilangkan akal, maka tidak boleh. Tapi di zaman sahabat pada waktu itu, kita baca hadisnya, kita baca ayatnya, ya ternyata berproses. Awalnya dikatakan manfaatnya ada, tapi mudaratnya lebih besar. Turun lagi ayat, jangan kamu minum ketika kamu sholat, karena kamu nggak ngerti apa ayat yang kamu baca. Turun lagi ayat di surah Al-Ma'idah terakhir. Al-Ma'idah terakhir, ayat ke-90 itu. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, judi dan seterusnya haram mulai sekarang sampai hari kiamat. Itu adalah pekerjaannya syaitan. Makanya kita memahami Al-Quran, kita harus tahu mana hukum yang pertama kali, mana yang kedua, mana yang terakhir. Ya, bukan kontradiksi, bukan. Karena memang tahapan-tahapan pengharaman yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau langsung sekaligus bisa nggak? Bisa. Teman, Allah lebih tahu dengan kondisi ciptaannya. Kalau langsung diharamkan seketika, bisa jadi banyak yang belum siap. Ya, maka Allah pun memperbaiki hambanya dengan tahapan-tahapan. Kita juga demikian. Memperbaiki seseorang jangan langsung saklek gitu loh. Meskipun kita tahu hukumnya seperti apa, kita dekati dulu, kita berikan dia bantuan, ya kita sampaikan, ayo ngaji dulu, ayo kita sholat dulu, tahapan-tahapan, nanti kita akan sampaikan sesuatu kepadanya, ya kita jadikan dia teman dulu, segala macam tahapan agar dia lebih mudah nanti menerima kebenaran dari kita, ya seperti itu Pak. Jadi, ya Ustaz, ya. Justru itu saya memakai yang itu. Yang Ustaz bilang tadi itu. Karena riba dilarang itu di awal. Kalau tidak salah surat yang pertama. Lalu datang lagi surat Ali Imran kalau tidak salah. La ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafah. Iya. Nah, itu kemudian suratnya. Iya. Kau tahu itu ada buku sejarah Al-Qur'an, itu nomor-nomor suratnya menurut waktu itu. Saya lihat di sana. Dan juga riba-riba kemudian itu ya lebih banyak kemudian dari riba yang pertama tadi. Kenapa kok nak ada hitung dipasang? Ini masalahnya itu sebetulnya Ustaz. Riba terakhir itu ya banyak itu dilarang. Ya banyak itu relatif memang. Relatif sekali itu. Iya. Jadi begini Pak ya, mohon maaf, kita memahami Al-Quran dan hadis itu jangan sekedar baca, oh kayaknya begini nih, baca, oh kayaknya begini. Tapi lihat bagaimana ya Rasulullah menjelaskannya, bagaimana
para sahabat menjelaskannya, kita baca tafsirnya, bagaimana para ulama menjelaskannya, ya. Ya, karena kalau kita langsung baca, memang ada ayat-ayat tertentu yang gampang untuk dipahami. Ya, tapi ada ayat-ayat tertentu yang kita butuh penjelasan lain dan kadang-kadang kita nggak nyampe ilmunya, belum paham ya, karena ilmu kita masih sedikit, maka kita lihat kitab tafsir. Bagaimana para ulama menjelaskan ayat demi ayat, hadis demi hadis ya, baru kita baca, oh begini maksudnya, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Setelah kita menjelaskan, setelah kita baca penjelasan dari para ulama, seperti itu ya. Baik, sekarang yang kedua, pertanyaan lewat kertas ini kayaknya curhat ya, karena panjang sekali ini, satu halaman full ya, karena udah lama ini. Bapak kandung, bagaimana jika bapak kandung tidak mau menerima anaknya, dikarenakan sejak kecil ikut dengan ibunya, anak-anak sudah mencoba berbuat baik, namun tetap terus hatinya tidak mau untuk menerima anak-anaknya untuk datang silaturahmi. Bagaimana sikap anak menghadapi bapak seperti itu? Qadarullah ini sudah 3 tahun meninggalnya. Bapak tidak mau menerima anaknya, lo nggak bisa dong. Meskipun dia sudah bercerai barangkali dengan istrinya, anak tetap anak sampai ke akhirat. Kalau mantan istri selesai, dia bercerai dengan istrinya, mantan istri ya sudah selesai. Terputus dunia akhirat. Tapi dengan anak nggak pernah terputus selama-lamanya. Dan si bapak tetap wajib untuk menjaga qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak boleh dibiarkan atau melarang anaknya untuk silaturahim kepadanya. Dosa besar dia itu. Memutuskan tali silaturahim. Biasanya anak. Ini enggak, bapak yang melarang anaknya untuk bertemu dengannya. Karena sejak kecil anak itu ikut dengan ibunya. Ya oke lah, mungkin mereka bercerai dengan ikut dengan ibu, tapi bukan berarti putus hubungan dengan bapak. Si anak tetap harus mencari bapaknya, si bapak tetap harus mencari anaknya. Karena si bapak punya tugas untuk mendidiknya. Meskipun dia hidup bersama ibu, tapi tugas mendidik juga ada pada orang tua si bapak. Ya. Jadi ini dosa besar ya, memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang kedua, ketika staycation di hotel ada jatah sarapan pagi untuk 2 orang. Namun ibu membungkuskan makanan yang ada untuk anak-anaknya yang tidak ada jatahnya dari pihak hotel. Karena sang ibu makan hanya sekedarnya saja di restoran hotel tersebut. Apakah hal tersebut termasuk haram? Jatah untuk 2 orang, dia bungkus. Dia bawa naik ke atas atau bawa keluar, boleh nggak seperti ini? Tanya dulu sama pihak hotel, boleh nggak? Kalau pihak hotel yang melayani kita, oh nggak apa-apa bu, bawa aja sebungkus 1 karung pun nggak apa-apa. Ya bawa saja 1 karung. Andai kata diizinkan, kan minta izin dulu. Kalau kita main bungkus aja, ini kan jatah bagi orang yang nginep, kan ada kartunya kan ya. Kita tunjukin kartunya, oh silakan makan sepuasnya. Ya paling berapa piring sih? Piring-piringnya pun habis. Tapi kalau dia bungkus, dia bawa pergi keluar dengan niat untuk anaknya yang sebetulnya tidak tinggal di hotel tersebut, dia bungkus untuk anaknya di tempat yang lain, tidak boleh, haram. Kalau tidak izin, ya tidak izin kepada orang yang bekerja di situ. Meskipun sedikit yang diambil, nggak boleh, izin dulu. Karena ini jatah orang yang menginap di hotel itu, bukan jatah untuk orang yang tidak menginap. Ya. Yang ketiga, jika istri sudah daftar haji 10 tahun yang lalu, ingin segera berangkat haji. Qadarullah suami baru mendaftar tahun ini. Apakah istri wajib berangkat bersama suami atau bisa berangkat terlebih dahulu tanpa mahram? Istri wajib safar dengan mahram, siapapun mahramnya, yang penting dia mahram. Mahram itu laki-laki selain suami yang tidak boleh dinikahi, dengan bapak, dengan kakek, dengan paman, ponakan, anak, ya, menantu, mertua, cucu, ya, laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh wanita tersebut. Maka dia bisa berangkat safar dengannya. Kalau dia berangkat tanpa mahram, maka berdosa. Karena Rasul mengatakan la tusafir imra'a illa ma'ati mahramin.
Ingat nih ibu-ibu nih, karena ibu-ibu yang merasa agak suka kadang-kadang ya, bukan di sini, yang di sono tuh, yang suka ngeyel gitu. Tapi kan Ustadz, ya Rasulullah mengatakan bukan saya, Anda terima nggak terima terserah. Saya hanya bisa mengatakan, Rasul mengatakan, la tusafir imro'ah, ada 3 hadisnya. Tidak boleh, kata Rasulullah, bagi seorang wanita untuk safar. Safar itu perjalanan keluar kota ya, sudah 85 km. Tidak boleh bagi seorang wanita. Dalam hadis yang lain, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita melakukan safar kecuali didampingi oleh mahramnya. Nggak boleh safar. Kalau Jakarta, kita tinggal di Jakarta, nggak masalah sendirian. Ya, tapi kalau sudah sampai ke Bandung, itu safar. Surabaya itu safar, haji umroh itu safar. Ya, Rasul mengatakan tidak boleh, tidak halal bagi seorang wanita melakukan safar kecuali didampingi oleh mahramnya. Maka kita cari mahram, mungkin suami atau mungkin laki-laki yang lain, laki-laki yang berakal sehat dan sudah baligh. Ibu punya anak laki-laki, ini Bu bisa jadi mahram saya ini. Berapa usianya Bu? 8 tahun. Belum bisa jadi mahram. Mahram itu laki-laki yang sudah berakal dan baligh. Demikian ya, jadi jangan berangkat sendirian, cari mahram yang lain. Mungkin suami nggak bisa, mungkin ada mahram yang lain. Sifatnya laki-laki yang tidak boleh menikah dengan ibu. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Masalah riba cukup jelas ya, penjabaran Pak Ustadz. Cuman ada satu pertanyaan dari saya, sekarang pelaku atau pegawai karyawan bank atau finance itu bagaimana Ustadz? Karena anak saya juga kerja di finance, sudah posisinya cukup bagus ya, kepala divisi, tapi sekarang saya lagi negosiasi untuk keluar dari perusahaan tersebut. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mempraktekkan riba itu kan bukan bank saja. Kita mau bicara jujur apa adanya ya. Kita butuh simpan uang kita di bank, silakan saja. Apalagi Bapak Ibu kan nggak bisa di rumah karena udah nggak muat. Di rumah udah nggak muat, di kamar nggak muat, dapur nggak muat, di gudang nggak muat saking banyaknya duitnya kan. Maka terpaksa simpan di bank. Ya nggak masalah, karena kita untuk keselamatan harta, keselamatan jiwa, simpan di rumah nggak aman. Terpaksa para ulama memperbolehkan. Meskipun kita tahu uang kita bakal dipakai oleh mereka untuk proses praktek riba nantinya. Di rumah nggak aman, harta nggak aman, jiwa pun nggak aman. Kita simpan di mana-mana juga nggak aman. Maka menyimpannya oke, tapi untuk bekerjanya, apakah bekerja di bank atau di pegadaian atau finance, ya, asuransi dan lain-lain. Kalau memang andai kata di situ ada praktek-praktek riba yang sudah kita pahami, kita pelajari, maka jangan menunggu-nunggu lagi lama-lama, segera keluar. Karena itu perbuatan dosa. Intinya apa? Riba itu macam-macam jenisnya. Riba dalam jual beli, riba dalam pinjam meminjam, sewa riba dalam pertukaran barang-barang yang termasuk komoditas riba. Yang kita bicarakan tadi kan umumnya riba dalam pinjam meminjam ya. Mungkin rentenir Pak, bukan bank. Rentenir yang datang ke pasar-pasar menawarkan modal nih, dana segar nih buat para pedagang, buat nambah modal. Saya pinjamkan sekian. Atau kepada pembantu-pembantu rumah tangga, ada yang sifatnya datang ke perumahan-perumahan, ya, menawarkan uang pinjaman, bukan pihak bank, tapi ini orang lain, rentenir, lintah darat atau lintah laut. Istilahnya aja ya, lintah darat atau lintah rentenir. Mereka menawarkan uang kepada pedagang di pasar atau pada pembantu rumah tangga atau siapapun. Anda pinjam 5 juta, kembalinya 7 juta ya, atau 6 juta, tergantung kesepakatan. Kalau terlambat dendanya per hari sekian %. Kalau memang di tempat yang Bapak ceritakan tadi, ya, ada sistem seperti itu, maka tidak boleh bekerja di situ. Karena uangnya uang haram. Karena hasil gaji yang diterima oleh pegawai itu dari situ yang terbesar. Kita sampaikan apa adanya, terima gak terima terserah. Kita lihat di bank ya. Di bank itu biaya untuk bisa menggaji karyawan semuanya itu, sampai satpam, sampai office boy,
Yang satu 5 juta gajinya, yang satu 20 juta, ada yang 1,5 miliar Pak. Saya ketemu dengan ibu-ibu di Cibubur, gajinya per bulan 500 juta. Dia pimpinan bank, pimpinan direkturnya. 0,5 M gajinya per bulan. Besar. Dari mana itu bisa mendapatkan untuk bisa menggaji sebesar itu? Dari proses pinjam meminjam, bukan biaya administrasi. Berapa sih biaya administrasi? Biaya transfer, berapa sih biaya transfer? Keuntungan terbesar pihak bank itu dari situ. Dia meminjamkan sekian, kembalinya lebih besar. Pinjamkan sekian, kembali lebih besar. Tambah lagi, kalau terlambat kena penalti. Jadi memberatkan. Dan Allah mengatakan, coba buka. Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang meminjam uang itu belum bisa membayar uangnya pada waktu temponya, mungkin karena ada uzur, maka kata Allah, berikan tenggang waktu lagi. Bukan ditambahkan lagi, diperberat, kesian. Pinjam meminjam dalam Islam itu sosial. Jangan cari keuntungan dalam pinjam meminjam. Rasulullah melarang. Lihat Al-Baqarah 280. Kata Allah, jika orang yang meminjam tadi nggak bisa bayar, berikan tenggang waktu tempo lagi sampai dia bisa membayarnya. Tapi kalau kamu ingin mensedekahkannya, maka itu lebih baik. Ya. Jadi jangan ditambahkan lagi. Sudah tidak mampu membayar dengan 6 juta kembali 8 juta, kena lagi jatuh tempo bulan ini, bulan depan, akhirnya bunganya makin banyak, makin memberatkan, makin menyusahkan. Penaltinya makin banyak tambahan-tambahan. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Justru Allah mengatakan kalau mereka kesusahan, ya kasih kemudahan. Kasih kemudahan sampai mereka mampu. Atau kalau kamu ingin mensedekahkan, sedekahkan kata Allah. Ya. Jadi kita kembali kepada Bapak tadi yang bertanya, kalau memang sistemnya di sana sudah diketahui seperti itu, jangan berlama-lama. Karena memang umumnya perusahaan-perusahaan yang mempraktekkan riba ini, dari situlah merekanya mendapatkan keuntungan yang besar untuk menggaji karyawannya. Jangan kita terperdaya dengan dunia yang sebentar, singkat, sementara, dan tidak lama. Uangnya uang haram karena hasil dari riba. Ketika bank itu memberikan pinjaman 50 miliar misalnya, kembalinya 70 miliar, untungnya berapa? 20 miliar. 20 miliar inilah dikasih sebagai gaji untuk karyawan dan juga kepada nasabah-nasabah setiap bulannya. Bagi hasil kata mereka. Karyawannya dapat untuk gaji per bulan dari atas sampai ke bawah, nasabah juga dapat, ya, di rekeningnya itu ada tambahan bunga sekian, dapatnya bunga sekian, karena uang kita kan dipakai oleh mereka untuk meminjamkan kepada orang lain. Ya, jadi kita jangan mengambil bunganya tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tapi bunganya diambil, kita berikan saja kepada fakir miskin. Kita pakai untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, jangan kita pakai karena uang itu uang yang diberikan oleh pihak bank kepada kita, hasil dari transaksi riba mereka kepada orang yang datang meminjam kepada mereka. Ya, yakin kepada Allah. Tapi Pak Ustadz, kalau saya keluar gimana? Jangan takut dengan dunia. Takut itu hanya kepada Allah. Mana hasil Ramadan? Besarkan Allah, kecilkan dunia. Besarkan akhirat, kecilkan dunia. Orang yang masih membesarkan dunia, dia masih berat untuk meninggalkan riba. Untuk meninggalkan tempat pekerjaannya masih berat. Kenapa? Dunia di hatinya. Orientasinya dunia. Nanti di akhirat dapat siksa kubur. Dunia saja mendapatkan balasan hukuman. Untuk riba, Bapak Ibu, ada 4 hukuman. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ada 4 hukuman untuk riba ini. Hukuman di dunia, hukuman dengan siksa kubur, hukuman di padang mahsyar, dan terakhir hukuman dengan siksa neraka. Lengkap, detail ayat dan hadisnya. 4, di dunia juga diberikan balasan. Enggak tenang hidupnya, enggak berkah hidupnya. Bagi orang yang makan harta riba, apakah dia bentuknya lembaga, apakah kantor, apakah rentenir yang sifatnya individu, pinjam-pinjam sama orang-orang pribadi-pribadi, enggak akan berkah hidupnya. Uangnya uang panas, uang haram. Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, silakan. Pertanyaan dari Zoom ya.
apabila ada seorang suami yang zalim kepada istrinya, apakah dia bisa masuk surga? Gimana Bu? Bisa enggak? Ya bisa saja dia masuk surga kalau dia minta maaf sama istrinya, dia bertobat kepada Allah, selesaikan urusan. Ya, kalau dia tidak minta maaf sama istrinya, dia zalim ya, anggaplah suami sekarang yang zalim sama istrinya. Kezaliman yang sudah jelas ini melanggar syariat. Dan dia tidak minta maaf, tidak bertobat kepada Allah, dan ini menjadi berat nanti di akhirat. Jika Allah tidak memberikan ampunan dan istrinya pun di sana di akhirat tetap tidak mau memaafkan, maka menjadi sebab dia mendapatkan hukuman. Masuk surga enggak dia? Dia kan muslim, matinya sebagai muslim. Dia akan masuk surga, tapi mampir dulu. Mampir dulu kemana? Mampir dulu mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Jika Allah tidak memberikan ampunan, kemudian si istri pun tidak memaafkan, maka menjadi dosa. Dosa ini berat kalau ketika kita berkaitan dengan sesama manusia. Dosa kita kepada Allah cukup dengan bertaubat dengan taubat nasuha, selesai. Masa lalu kan kita di mana ya? Enggak seperti sekarang kan, 30 tahun yang lalu di mana kita, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu di mana kita. Bisa jadi kita jauh dari agama. Saat ini kita sudah bertaubat, alhamdulillah. Bertaubat atas kesalahan yang kita lakukan, melanggar perintah Allah, melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kesalahan berkaitan dengan sesama manusia, enggak bisa dihapus dosanya dengan cara haji umroh berkali-kali. Dosa kita kepada sesama manusia, zalim, enggak bisa dihapus dengan cara sholat malam sampai selesai 30 juz. Enggak bisa. Dosa kita kepada sesama manusia hanya bisa tergugurkan ketika kita minta maaf. Dia memaafkan, baru selesai. Harus seperti itu. Makanya mumpung masih hidup, cepat, segera minta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti, yang kita zalimi, apapun dosanya. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, apa boleh buat? Ya kita sering-seringlah untuk mendoakan orang yang pernah kita sakiti. Ya. Doakan dia, doakan dia, doakan dia. Mudah-mudahan dengan doa kita sampai kepada dia di alam kubur, dan akhirnya dia merasakan manfaat atas doa yang kita kirim, dan akhirnya mudah-mudahan nanti di akhirat, ya dia pun akhirnya memaafkan kesalahan kita. Ya seperti itu. Yang suka menzalimi dalam rumah tangga itu suami apa istri? Yang suka menzalimi di rumah tangga itu suami apa istri? Dua-duanya. Ya memang saya nggak bilang dua-duanya, udah pasti dua-duanya bisa potensi untuk menzalimi. Cuman yang lebih sering suami apa istri, Pak? Istri merasa suami, suami merasa istri. Yang benar yang mana? Ustadz memutuskan. Ternyata yang suka bermasalah di rumah itu adalah istri. Ustadz kan laki-laki. Bukan. Memang survei membuktikan kok. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok kok. Ada kol-kolahnya di situ. Ada kol-kolahnya, bengkok kok. Ya, tulang rusuk wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan bengkoknya yang paling atas. Ya, di lisannya. Kadang-kadang lisan ini suka nggak sabaran, ya, ngomong bentak-bentak, intonasi tinggi, kadang-kadang kasar. Nggak semua wanita, cuman umumnya wanita seperti itu. Meskipun dia ngaji, pakai jilbab, udah kenal dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau sudah di rumah dengan suami itu kadang-kadang suka omongnya agak tinggi suaranya, bentak-bentak dan kasar. Maka suami nggak terima. Kamu ngaji dengan siapa? Kok nggak berubah juga sih? Itu dengan si jenggot itu. Saya disalahin. Tapi kan mohon maaf ya, itu ibu-ibu yang di sono yang nggak ngaji maksudnya. Kalau di sini kan solehah semua. Kayaknya sih begitu. Iya. Sampai jam berapa kita? Sampai asar. Boleh. Siap sampai asar? Ke ibu-ibu mengatakan sampai asar. Siap sampai asar? Siapa takut? Yang penting saya duluan pulang. Janganlah ya. Kalau nggak ada lagi kita tutup. Satu lagi barangkali? Iya, silakan Pak. Iya.
adab ketika kita berhutang ya. Saya pernah menghutangi saudara ipar lah gitu. Iya. Waktu itu 10 juta. Setelah berapa bulan dia nanya apakah uang itu udah mau dipakai apa gitu. Ya terus beliau bayarlah ke saya. Terus dikasih saya 11 juta. Ya karena saya nggak, walaupun itu bukan saudara, saya juga nggak mau kalau ada kelebihan. Terus ini riba apa bukan? Kakak, oh bukanlah, saya sudah tahu gitu. Dia mungkin ingin ke Rasulullah pernah ketika berhutang kepada sahabat apa katanya memberikan kelebihan. Iya. Memberikan kelebihan ya. Oh ya udah saya uang itu tadinya saya nggak pakai 1 juta itu. Terus saya nanya istri juga gimana? Oh enggak, itu nggak mungkin abang itu ngasih riba gitu. Dia tahu kok, dia tahu ilmunya itu. Terus itu satu. Terus saya suka mengkreditkan barang karena untuk menghindarkan ya kayak ada riba di apa, ada denda, ada apa gitu. Tapi ketika apa mungkin kalau ke leasing yang itu biasa mereka sampai ditarik motornya pun mereka ridho gitu. Maksudnya bukan ya mungkin udah 10 bulan berjalan dia bayar terus nggak bisa bayar 3 bulan 4 bulan, mereka ditarik motornya pun mereka ya gitu dikasih. Giliran ke saya ada ngeditkan motor itu dari 2018 sampai sekarang belum ini mungkin pembayarannya itu sampai ya Allah. Saya bilang ke beliau, saya sampai WA terus ya kalau dibayar sekarang lebih mudah karena saya masih hidup, kalau saya udah meninggal itu berat di akhirat. Itu bagaimana Ustaz? Ya, dan itu tidak satu orang, mungkin kelihatan mungkin dia pintar, ibadahnya mungkin baik, tapi muamalah dengan kaum muslim kok begitu gitu. Iya. Ya, baik, terima Pak. kasih Ustaz. Terima kasih ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain dan tidak ada kesepakatan untuk ditambahkan, tapi tiba-tiba pas jatuh tempo dia menambah sendiri, gitu kan? Sebagai ucapan terima kasih. Nah, itu berbeda Pak, itu boleh, ya, boleh diterima. Karena Rasulullah pun Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam kepada sahabatnya, kemudian ketika dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar, ya. Rasul pernah berhutang onta, membeli onta dan bayarnya nanti belakangan. Ternyata begitu pas pembayaran dikembalikan onta yang lebih besar, yang lebih mahal, ya. Maka cara seperti ini berarti diperbolehkan karena contohnya ada. Yang dilarang itu kalau ada kesepakatan di awal. Saya pinjamkan Anda sekian, kembalinya lebih besar, tambahannya sekian. Kalau terlambat kena jatuh tempo sekian. Nah, itu yang terlarang. Tapi kalau nggak ada kesepakatan di awal, contoh Rasulullah ada hadisnya, maka para ulama memperbolehkan ya. Dan kadang-kadang nggak dikasih, dalam hati kita ngarepin juga. Ngarepin juga, kok nggak ada tambahan nih, kok nggak ada hadiah, kayak apa kayak, itu nggak boleh juga tuh. Jadi nggak ada pahala nanti. Kalau dikasih, ya alhamdulillah. Apa mungkin dikasihnya makanan, dikasihnya duit atau apa ya sebagai hadiah, kita kan nggak ngarepin itu. Karena meminjamkan sesuatu itu betul-betul lillahi ta'ala. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Coba lihat di surah Al-Insan. Surah Al-Insan surah ke-76 ayat yang ke-9. Surah ke-76 ayat yang ke-9. Kata Allah, sesungguhnya ya, ini orang-orang bertakwa seperti ini. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu, memberikan makanan tujuannya betul-betul ingin meraih wajah Allah. Kami memberikan makanan ini tujuannya bukan ingin diberikan balasan dengan balasan yang lebih besar lagi atau ucapan terima kasih. Kamu ucapkan terima kasih atau enggak, diberikan balasan atau tidak, enggak masalah. Kami enggak memikirkan itu. Kami melakukan perbuatan ini, memberikan makanan kepada kalian, betul-betul ingin meraih wajah Allah semata. Nah, seperti itulah sikap kita dalam
bermuamalah dalam pinjam meminjam ya. Jadi bukan mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Kadang-kadang kan begitu Pak, kita memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi orang itu nggak ngucapin terima kasih. Ibu-ibu nih kadang-kadang memberikan makanan, kue misalnya kepada tetangganya. Tetangga mengembalikan piringnya, kosong. Dikasih apa kek? Saya kasih dia makanan, dikembalikan kosong. Nah ini kan berarti apa? Kalau kita ingin memberikan, ini bukan minjem ya, memberikan. Kita kalau betul-betul lillahi ta'ala, dia mau kembalikan kosong ataupun dikembalikan dengan ada lagi barang yang lain, ya alhamdulillah terima saja semuanya. Atau mungkin dia lupa mengucapkan terima kasih, ya sudah nggak apa-apa. Jangan gedumel, wah ini kayaknya pertama dan terakhir nih. Nggak mau lagi saya berikan kepada dia. Nggak salah syukron kek, ya terima kasih kek, nggak ada. Ya nggak apa-apa, karena memang mungkin dia lupa. Yang penting Allah kan nggak lupa, Allah tahu, udah catat nih pahala kita. Seperti itu Pak ya. Jadi menerima kebaikan ketika orang itu mengembalikan pinjaman kepada kita, memang dari awal tidak ada persyaratan, ya, dan dia pun memberikannya sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita, bebas gitu ya, maka boleh diterima dan itu halal. Karena Rasul pernah mencontohkan. Adapun yang kedua tadi, berkaitan dengan Bapak memberikan kredit kepada orang lain berupa motor barangkali atau apa sajalah ya, dan dia belum bisa bayar, kan syariat mengajarkan kita memberikan tempo lagi kepadanya, tapi jangan ditambah, berikan waktu tempo lagi untuk dia bisa membayar motor tersebut yang dikreditkan. Dan kalau memang tidak bisa juga bayar, maka motornya boleh diambil, boleh dikembalikan dan sesuai dengan jumlah pinjaman. Contohnya gini, kadang-kadang ada borok Pak ya, jaminan. Nih saya pinjam uang untuk beli motor, jaminannya sertifikat rumah saya misalnya, atau sertifikat atau yang lain. Nah ketika memang dia belum bisa bayar, sudah sekian lama ya, sudah kesepakatan belum bisa bayar juga, maka bisa dijual jaminannya itu. Pak saya jual ya ini ya rumahnya, karena Bapak nggak bisa bayar, saya butuh duitnya. Kesepakatan dari awal. Nah maka terjuallah rumah tersebut, tapi ambil sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Jangan mengambil lebih. Pinjamnya cuma 100 juta misalnya, dia jual rumah misalnya 2 miliar, dia ambil semuanya 2 miliar. Nah itu riba namanya. Tapi kalau dia pinjamkan 100 juta, dia jual jaminannya tersebut seharga 2 miliar, dia cukup mengambil 100 jutanya saja. Karena memang dalam pinjam meminjam tidak boleh ada keuntungan. Adapun tadi kan jual beli kredit ya, jual beli kredit kan Bapak sudah ada keuntungan kan, karena belinya sekian, misalnya belinya motor itu 10 juta misalnya kan, lalu Bapak jual kepada dia 15 juta, untung 5 juta, cuman penjualan 15 juta dengan cara kredit. Sebetulnya Bapak udah ada keuntungan kan 5 juta di situ, cuman ketika proses pembayaran 15 jutanya ternyata terhambat. Nah ini harus ada perjanjian dari awal ya, sampai kapan menunggunya. Kalau sampai misalnya 5 bulan, 4 bulan, sampai setahun Anda tidak bisa bayar, maka jaminannya saya jual ya. Harus ada kesepakatan, oke, jaminan kita pegang. Suatu waktu dia tidak bisa bayar, Pak saya jual Pak ya, karena sesuai kesepakatan setelah setahun belum bisa bayar, maka saya jual jaminannya. Dia harus setuju, karena ada buktinya kan, tanda tangan kan MOU. Kita jual jaminannya tapi ambil sekedarnya sesuai dengan jumlah uang yang kita pinjamkan atau barang yang kita jual kepada orang tersebut. Jangan lebihnya ya. 100 juta 100 juta ya, sisanya lagi 1,9 miliar berikan lagi kepada Bapak tersebut. Masya Allah berkah hidupnya, tidak ada kezoliman ya. Dan anehnya hari ini pertanyaan masalah riba ya, banyak sekali, dan bahkan ini juga nih terakhir nih. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Bila ada seseorang yang kerja di bank, dia punya rumah yang kosong, dia kerja di bank, dia punya rumah yang kosong, lalu rumah itu dipinjamkan oleh temannya karena balas jasa. Bagaimana hukumnya untuk ini pinjamkan rumah untuk tempat tinggal sementara? Apa ikut menikmati riba? Kerja di bank, dia punya rumah yang kosong. Ya, dia punya rumah yang kosong, lalu rumah itu dipinjamkan oleh temannya karena balas jasa. Dipinjamkan rumah, ya boleh-boleh saja. Rumah kita pinjamkan ke orang lain, silakan saja. Bahkan sewa pun boleh.
dijual juga boleh. Tapi kalau berkaitan dengan andai kata pinjam sekian ada keuntungan, nah itu yang nggak boleh. Ya, intinya kalau meminjamkan silakan. Tapi kalau sudah ada hasil dari pinjaman itu ada keuntungan, akadnya jelas dari awal ya. Ini pinjam apa sewa? Kalau meminjamkan berarti nggak ada tambahan. Tapi kalau memang ingin nantinya setelah 2 tahun ya, dia sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Terima kasih ya telah meminjamkan rumah Anda kepada saya selama 2 tahun. Ini saya kasih hadiah buat Anda. Ah itu boleh. Hadiah kan nggak ada pembicaraan kan dari awal bahwa nanti akan tambah ini, tambah itu. Sekedar ucapan terima kasih atau mau kasih hadiah silakan saja. Siapa tadi ibu yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, ini masih bulan Syawal kayaknya Pak Ustadz. Iya. Kalau ada yang belum selesai mengerjakan saum Syawal, tinggal 2 hari, paling hari ini sama besok gitu. Tapi hari ini kan berbarengan dengan saum Yaumil Bid. Tapi ada Ustadz kita nih dari kalangan kajian kita menyatakan bahwa kalau kita sudah mengerjakan saum Syawal, saum Yaumil Bid itu gugur. Gimana Pak Ustadz? Iya, pertanyaan seperti ini sangat banyak sekali di sosial media, di WA saya juga sangat banyak ya. Gara-gara ada satu orang ustadz yang mengatakan bahwa kalau sudah saum Syawal 6 hari di bulan Syawal maka saum Ayyamul Bidnya gugur. 3 hari di bulan Syawal tuh 13, 14, 15-nya gugur. Dan jangan lagi berpuasa Ayyamul Bid. Ya, cukup kalau sudah seandainya 6 hari bulan Syawal selesai, jangan lagi. Dia tidak memperbolehkan. Nah ini kan keliru Bu. Boleh-boleh saja nggak masalah. Masing-masing puasa sunnah kan. Waktunya bisa jadi berbeda, bisa jadi bersamaan. 6 hari di bulan Syawal itu bisa jadi di awal-awal Syawal, bisa jadi pertengahan, bisa di akhir kan. Yang penting kan 6 hari jumlahnya. Sedangkan Ayyamul Bid itu memang sudah jelas diutamakan tanggal 13, 14, 15. Masing-masing punya keutamaan. Kalau 6 hari bulan Syawal disebutkan di hadis, barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Adapun berpuasa 3 hari Ayyamul Bid, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari bahwa puasa sebanyak 3 hari di setiap bulan pahalanya seperti puasa setahun penuh. 6 hari bulan Syawal termasuk puasa setahun, 3 hari Ayyamul Bid juga puasa setahun. Sama-sama punya pahala. Kenapa kita tidak boleh mengerjakan kedua-duanya? Apa alasannya? Kalau kita tidak mau mengerjakan sama sekali juga nggak apa-apa. Ini kan sunnah, nggak wajib. Tapi ketika kita mengerjakan, kenapa salah? Kan masing-masing punya pahala yang berbeda. Yang ini dikerjakan kapan saja, ya mungkin di awal, pertengahan atau di akhir Syawal, 6 hari jumlahnya. Yang ini di pertengahan Syawal, 13, 14, 15. Masing-masing sunnah. Termasuk Senin Kemis misalnya. Apakah orang yang sudah Senin Kemis tidak usah lagi Ayyamul Bid? Ya boleh-boleh saja. Bisa jadi Ayyamul Bidnya tanggal 13-nya hari Senin. Misalnya 13 Senin, 14 Selasa, 15 Rebu. Setelah itu 16-nya Kemis. Ya, mungkin 13-nya pas Senin, boleh nggak puasa di situ? Ayyamul Bid juga dan puasa Senin juga. Berbarengan boleh. Itu namanya 2 niat, 1 perbuatan, paket hemat. Paket hemat. Hari Senin niatnya puasa Senin, hari Senin juga niatnya untuk puasa Ayyamul Bid. Atau mau hari Senin, pas hari Senin puasa Senin, pas Seninnya puasa Arafah misalnya. Atau puasa Asyura misalnya, bertepatan pas hari Senin. Berarti dengan 2 niat, insya Allah pahalanya masing-masing dapat. Kenapa dikatakan bahwa ini nggak boleh? Saya dapatkan itu videonya. Ada jamaah yang mengirimkan ke handphone saya. Ya, ada seorang ustadz yang mengatakan tidak usah lagi puasa Ayyamul Bid kalau sudah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini keliru ya. Karena para ulama memperbolehkan dan masing-masing punya keutamaan, punya pahala yang tentunya kita berlomba-lomba lah mengejar. Jangan mencukupkan cuma 1 atau 2. Andai kata memang ada lagi ibadah yang lain yang memang besar juga pahala, kita ada kesempatan, tidak ada hambatan, ya kita kerjakan lagi. Selama memang itu disyariatkan.
Ya, tapi kalau memang tidak disyariatkan ya nggak boleh. Ini kan sama-sama disyariatkan. 6 hari bulan Syawal disyariatkan, Ayyamul Bid juga disyariatkan. Kenapa digugurkan? Ya, digugurkan itu bagi orang yang sakit. Sehingga mereka nggak bisa untuk berpuasa Ayyamul Bid. Bagi orang yang safar barangkali, mereka gugurkan karena mereka nggak bisa. Kalau sama-sama sehat, sama-sama punya keinginan untuk melakukan semuanya, kenapa jadi digugurkan? Siapa yang mengatakan demikian? Siapa? Adakah hadisnya? Adakah perkataan para sahabat yang mengatakan demikian? Bahwa tergugurkan puasa Ayyamul Bid? Nggak ada. Nggak ada. Ini hanya pendapat. Pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Ya, demikian. Sampai di sini cukup ya. Sudah 9:30. Bapak Ibu harus pulang ke rumah untuk kembali mengkhatamkan Al-Quran. Kurang 3 surat lagi yang belum. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.